Jadi inilah yang menyebabkan kipas angin menjadi lambat. Oke, jadi kalau kipas angin kalian itu lambat, maka penyebabnya itu ada dua. Penyebabnya pasti dua. Nah, yang pertama, kalau coba cek baling-baling kipas angin. Kalau baling-baling kipas anginnya itu keras, maka penyebabnya busing yang sudah kotor ataupun yang sudah rusak. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, kalau baling-baling kipas angin kalian itu tidak keras, mulus seperti halnya kipas angin yang lain, maka penyebabnya yaitu kapasitor. Kalau bukan kapasitor, gulungan dinamo starting yang sudah putus. Nah, jadi penyebabnya dua. Kalau bukan gara-gara busing, pasti kapasitor. Kalau busing kita tandai dengan baling-baling kipas angin yang sudah mengeras. Kalau kapasitor kita tandai dengan baling-baling tidak keras, tapi dia kipas anginnya sudah melambat, ataupun bukan kapasitor tapi starting, gulungan starting, karena gulungan starting itu satu jalur dengan kapasitor. Jadi kalau bukan busing ya kapasitor atau gulungan starting. Lambatnya seperti apa? Ini nomor satu nggak berputar, tambah baru berputar. Nomor 2 lumayan, tapi tetap bukan kayak stabilnya. Nomor 3 udah kayak nomor 1. Ini berarti rusak, yang salah. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Baling-balingnya keras. Ini tanda bahwa yang lambat karena keras. Jadi keras ini disebabkan oleh busing ya, lumayan keras, nggak stabil kayak awalnya seperti ini. Coba kita buka, kita lihat di sini. Nah, di sini keras, di sini baru nampak keras. Yang seharusnya ketika kita putar sedikit, dia langsung putar. Ya, ini ya langsung berhenti. Nah, ini keras, tanda bahwa busingnya sudah kotor ataupun sudah keras. Oke, ini nampaknya sudah copot karena nggak ada baut. Harusnya ada baut di sini, ada baut, tapi ini nggak ada baut. Ini bekas minyak, kelihatan bekas minyak yang menggumpal atau minyak yang kotor sudah mengeras, mengakibatkan busingnya mengeras juga. Oke, coba kita buka. Ini keras ya. Nah, keras. Seharusnya tidak seperti ini. Coba kita buka. Kita copot kepala dinamo. Caranya seperti ini. Buka di lehernya. Ya, ada baut di lehernya. Itu buka. Dibuka. Di sini buka juga. Ini bekas
bekas patahan ya, bekas patahan ini kita buka aja. Sudah terbuka. Oke, kalau sudah terbuka sini, ya ini busing, ada busing belakang, ada busing depan. Kita buka pelan-pelan saja, jangan sampai lilitan dinamo putus. Pelan-pelan. Pelan-pelan saja buka. Ups. Ini tengahnya kalau bisa dibuka pelan-pelan. Kelihatan ini namanya besi, ini namanya as. Besi ini, di ujung besi ini kelihatan kotor, nampak kotor di sini ya. Nah, di sini ya kotor. Nah, seharusnya di ujung ini harus bersih, harus mengkilat, harus putih seperti ini. Tapi di sini sudah menguning, kotor. Seharusnya bersih, putih seperti ini. Nah, ini lumayan putih, cuman ada kotoran hitam. Ini petanda bahwa dia akan jadi seperti ini. Tidak lama lagi akan jadi seperti ini. Lebih baiknya kita ganti dua-dua. Busingnya kita ganti. Ini petanda bahwa busingnya sudah kotor, akan mengakibatkan kipas angin pelan-pelan lama-lama mati. Jadi yang harus kita ganti ya, ini busing bulatan yang ada dalamnya. Untuk membuka busing yang ada dalam ini, kita harus membuka kunci, 3 kunci ini. Ya, 3 kunci ini. Ini 1, 2, 3. Oke, kita buka. Bukanya ambil lubang min, tinggal buka. Ya, tinggal kita buka. Lumayan keras ya, tapi dibuka pelan-pelan saja, dibuka. Oke, sudah terbuka. Kita buka ini ya, ini terus. Nah, ini kelihatan. Nah, ini sudah kotor. Di dalamnya pun sudah kotor, tidak mengkilat. Sudah kelihatan di kamera. Tapi ini kotor. Yang seharusnya tuh seperti ini. Nah, ini dia seharusnya. Nampak perbedaan? Ini yang kotor, ini yang bersih. Nah, ini ada hitamnya nih. Seharusnya yang bersih mengkilat seperti ini. Nah, inilah yang menyebabkan kipas angin lambat. Kita ganti dengan yang baru. Awas, hati-hati. Ini namanya busing. Kadang-kadang kipas angin beda bentuk busingnya. Ini busingnya tanda, ini busing yang ada corak. Yang ada corak-corak di sampingnya nih. Ya, garis bukan corak ya, garis-garis. Yang ada garis-garis di sampingnya. Dan nanti busing yang ada corak. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan kipas angin menjadi lambat. Tinggal kita ganti, langsung menjadi normal lagi. Kita ganti 2 biji, kita ganti. Nah, 2 biji. Kita buka satunya lagi. Ini pelan-pelan bukanya, karena takut putus lilitan. Ini bentar lagi. Jangan lupa dibersihkan, karena
Kalau tidak dibersihkan, takutnya busing yang baru saja kita ganti kotor lagi. Jadi penyebab kotornya busing yang lama gara-gara ada kotoran yang seharusnya kipas angin dibersihkan 3 bulan sekali supaya kotoran-kotoran tidak mengganggu kerja kipas angin ya. Sudah bersih, ini yang baru. Langkah baiknya yang baru nih kita bersihkan di dalamnya juga, mungkin ada kotoran-kotoran kecil yang tersangkut supaya antisipasi tidak cepat rusak lagi. Ya, di dalamnya kita bersihkan. Oke, kita sudah bersih. Langsung saja kita taruh seperti semula. Ya, ini kapasnya. Jangan lupa ditaruh minyak. Taruh minyak supaya lebih licin, tidak mudah kotor juga. Ditaruh yang banyak. Olinya bisa oli mesin, oli mesin jahit, atau boleh juga oli motor yang kepalanya warna merah, badannya warna putih. Nah, oli itu boleh juga ditaruh yang rata dan banyak. Sudah, kemudian baru kita taruh besinya, kemudian baru kita taruh ini ya. Nah, sudah. Supaya busingnya ini lebih stabil kedudukannya, lebih baik kita gunakan alat seperti ini. Nah, alat seperti ini. Kita jumpai di leher kipas angin lama. Nah, campuri, kemudian ini minyak baut itu, kemudian kita satukan sini. Kalau enggak ada ini boleh juga kita langsung mengunci rumah busing ini boleh. Cuman alangkah baiknya kita gunakan ini. Kalau tidak ada ini boleh juga langsung menguncinya, boleh, tidak masalah. Oke, kita kunci dulu. Kita pasangin. Oke, kemudian pasang ini supaya lebih kuat. Kemudian kita kunci. Kemudian kalau ada dinamo kipas angin yang tidak bisa dipakai atau yang sudah rusak, seperti dinamo seperti ini, kita ambil, kita taruh seperti ini sebagai dudukan ya, yang memiliki alat seperti ini. Kemudian kita ketok. Kita ketok seperti ini dulu.
Oke, kita ketok satu. Kalau nggak ada alat seperti ini gimana bang? Ya nanti saya kasih tahu caranya. Kalau tidak ada alat seperti ini, kita caranya. Kasih dulu. Oke. Nah, kalau tidak ada alat seperti tadi atau tidak ada dinamo buka seperti ini boleh. Jadi tadi kan ceritanya belum terkunci, jadi bisa kita taruh, kita ambil sesuatu yang sebagai ganti daripada ini. Boleh seperti misalnya selotip gitu, selotip yang keras, atau pokoknya yang bulat yang bisa menampung, agar kan tidak mungkin jika di lantai seperti ini karena tidak rata, jadi kita perlu yang bulat seperti ini. Kita taruh di sini, kemudian kita ketok. Ya, kita ketok, nah, langsung bisa seperti itu dia. Oke. Setelah itu jangan lupa untuk membersihkan kembali, untuk antisipasi agar tidak kotor dan awet. Oke. Kemudian kita ganti satu lagi. Ini hati-hati dengan kabel seperti ini. Kita supaya lebih luasa, kita buka saja kapasitornya ya. Kita buka kapasitornya supaya lebih leluasa. Tapi kelihatannya dinamo belakang masih aman karena di dalamnya busing mengkilat, tidak ada bekas kotoran. Mungkin sebab kenapa kelihatannya nampak kotor sedikit, Pak? Kelihatannya kotor kenapa? Mungkin disebabkan gara-gara kurangnya oli ya, kurangnya minyak di kapas yang terdapat di busing belakang. Jadi kita bersihkan aja busing belakang dengan tisu, tidak perlu kita buka, kita bersihkan saja. Oke. Kemudian kita beri minyak di samping-samping busing agar mengenai kapas. Oke. Samping busing. Oke, sudah. Kita tutup kembali. Jadi saja. Oke. Oke, banyak. Oke, kalau sudah, kita kembali kepada ini as. Jadi asnya kan kotor, kita bersihkan dengan cara seperti ini ya, kertas pasir yang sangat halus, mungkin ukurannya entah 800 ukurannya, lupa saya. Pokoknya kertas pasir seperti ini yang halus, yang sangat halus, karena nggak boleh ada lecetan di as karena dapat merusak busing. Nah, jadi kita plus depannya. Oke. Kita plus mengkilat. Bersih dan mengkilat. Coba kita rasakan dengan jari. Apa ada goresan? Jika ada goresan itu artinya masih belum mulus.
Pokoknya nggak boleh ada goresan karena dapat merusak busing. Kalau masih ada goresan berarti belum mulus. Bersihkan. Jika semua sudah, kita lumasi dengan minyak. Kita lumaskan dengan minyak supaya busingnya melewati dengan mudah, tidak tergores. Oke, kita pasang. Pertama kita pasang busing belakang. Nah, ini jangan terbalik ya. Ini kan belakang. Kita pasang ini belakang. Yang pendek ini belakang. Oke, kita pasang. Jangan lupa kita pasang ring tipis ini, jangan lupa pasang. Oke, kita pasang. Oke, kalau sudah aman, baru kita pasang yang panjang. Ini jangan kebalik, yang ada kakinya coba kita samakan. Nah, ini kalau masih ada punya untuk berputar, untuk kipas anginnya bisa berputar. Nah, jika ininya arahnya ke atas, maka ini arahnya berlawanan, kakinya harus arah berlawanan. Berarti kakinya ke bawah. Nah, ke bawah. Jangan ke samping, yang di sini jangan ke atas, tapi harus ke bawah. Berlawanan dengan arah punya panjang ini. Karena ini akan menjadi tempat untuk tarikan agar kepala kipas ini bisa berputar. Oke. Kita lap sekali lagi dengan tisu supaya lebih enak, lebih yakin. Oke, pokoknya harus bersih. Kita masukkan. Terus pelan-pelan, jangan terburu-buru, takut ada goresan. Oke, kalau sudah aman, kita baut seperti semula. Oke, nah sudah mau berputar, sudah mulus berputarnya kan. Nah, inilah kondisi yang seharusnya mulus. Tapi jika kalian sudah membongkar, sudah masang kembali seperti tadi, tetap ini keras, malah semakin keras. Tenang, solusinya seperti ini. Coba diketok bagian tengah, diketok. Nah, kemudian putar sekali lagi. Mudah-mudahan semoga insyaallah dia pasti akan mulus. Kemudian diketatin lagi, mungkin ada bot yang kurang ketat. Oke, sudah mulus. Semua kita pasang seperti semula. Tapi karena ini sudah patah, ini tidak saya pasang. Biarkan dia seperti ini. Saya baut seperti ini. Saya baut di sini seperti ini. Oke, jika sudah, kita pasangkan kembali. Ya, kita akan pasangkan kembali seperti semula. Ini jangan lupa dibaut.
Oke, itu sudah dibaut. Kita pasangkan ini. Ini dulu. Caranya, lihat bagian yang paling kecil. Jadi di antara ujung sini dengan ujung sini ada yang paling kecil ujungnya. Jadi lihat, kalau ini yang paling kecil ini ujung ini. Jadi yang paling ujung yang paling kecil kita dahulukan dia masuk. Kemudian kita ketok sampai setengah. Jangan diketok semua, tapi ketok setengah. Kita putar, apa masih mulus? Kalau tidak mulus, kita ketok tengah. Tengah. Ketok sedikit. Baru kita pasang. Pasang. Oke, pasang sama seperti sebelum. Ini putar berlawanan arah jarum jam. Kalau yang tadi ini putar searah jarum jam supaya kuat. Berbeda ya, ini searah jarum jam, ini berlawanan arah jarum jam. Lepaskan. Nah, ini belum pas, masih belum pas. Oke. Berlawanan arah jarum jam. Oke, sebelum kita pasang semua, kita tes dulu. Kita tes dahulu. Oke, kita tes dulu. Ini nomor 1. Nampak? Sudah kencang. Nomor 1 sudah mulai bisa berputar. Tadi pada awalnya tidak bisa. Ini nomor 2. Sudah kencang. Nomor 3 sangat kencang. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah normal ya. Normal. Oke. Kita pasang semua seperti semula. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.